Qala an-nabiyyu alaihi salam inna fi jam'il mali khamsata asya'a al-ana fi jam'ihi wasyughla an zikrillahi ta'ala bi islahihi wal khawfa min salibihi wahtimal asmil bakhili li nafsihi wa muhraqatas salihina min ajlihi wa fi tafriqihi khamsata asya'a minas sifatil mahmudah rahatan nafsi min talabihi wal faragha li zikrillahi min hibzihi wal amnu min salibihi wa sariqihi waqtisabasmil karimi li nafsihi wa musahabatas salihina li firaqihi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Meninjau Assalam rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan daripada Allah, diampuni dosa kita lahir batin seumur hidup, dan dosa keluarga abah mama kita berataan. Kemudian kita tidak lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumil akhir. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala Nabi alaihi salam, bersabda Nabi kita, inna fi jam'il mali khamsata asya'a minas sifatil mazmumah. Sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta itu ada 5 sesuatu sifat yang tercela, yang sakit di situ. Mengumpulkan harta nih, ada 5 macam yang maulah orang bisa tercela atau uyuh. Yang pertama al-ana'a fi jam'ihi. Al-ana'a fi jam'ihi, yaitu hina dan uyuh mengumpulkannya. Behina-hina kalau tuh hina orang kadang-kadang melakukan apakah mengumpulkanlah, dan uyuh dalam mencapai mengumpul tadi itu husul masyaqqah, mengumpulkan harta tadi itu satu. Kemudian wasyughla an zikrillahi ta'ala bi islahihi, sibuk karena sibuk mencari harta, kada ingat lagi daripada Allah Ta'ala di dalam memperbaiki supaya dapat harta tadi. Sibuk daripada zikir Allah. Jadi yang mencarinya hina, capek, sibuk. Hina dan capek, sibuk sehingga kurang daripada zikir kepada Allah. Di Quran disebutkan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu disuruh kalau tuntung sembahyang kita bertebaran, artinya tuntung sembahyang bawirid jua, sembahyang sunnah jua, hanya bertebaran. Tapi di situ disebutkan wazkurullaha katsiran, sebutlah Allah Ta'ala banyak-banyak, artinya beringat mencari harta. Nah kadang-kadang orang mencari harta itu sibuk. Yang dulunya
tuntung aja baca salawat 1000 sekali, imbah becari berkurang baca salawatnya. Nah itu rugi ngarannya, rugi. Atau menghina akan diri, mencari harta tadi. Kalau uyuh tuh nyata sudah menghina akan diri tadi tuh. Nah mudahan mudahan syugulnya tadi, sibuknya tadi lah inyas dapat kesibukan, tidak meninggalkan zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wal khaufa min salibihi, yaitu takut, khawatir daripada orang yang mengambilnya wasalibi wasariki, yang mengambilnya, apakah itu dengan menipu harta tadi itu, lalu diulahkan sertifikat, diulahkan surat ini surat itu, kayak pasibuknya itulah. Kadang-kadang beceleng-celengan lawan yang mau urusi, kadang-kadang minta yang diurus itu anak mengurus sertifikat, ada culas, ada ngalih mengeluarkan. Nah kayak itu memang sifat harta kayak itu. Sekadar mengetahui kita, walaupun kita tahu mencari duit itu hukumnya fardu ala fardin, talabul halal, tapi mencari yang halal fardu di atas fardu, tapi berbeda ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Suruh juga, makanya diniati untuk bercari tadi, untuk semata-mata mencari ridhonya Allah, untuk digunakan ke akhirat tadi, harta yang dicari. Jadi kalau orang sudah diisi harta tadi, dengan harta tadinya khawatir dari orang yang mengambilnya secara paksa, ya, harta tadi, atau wasariqihi, atau khawatir dicuntan orang, dicuntan maling. Kada kau guring sidin, duit sidin berapa triliun di rumah, kada kau guring. Satpamnya saya kong aja, carinya satpam lagi 7, tetapnya kada kau guring. Ujar kawal, kenapa ikam kada kau guring? Maka satpam sudah betujuh. Aku jadi kada kau guring tuh menjaga satpam yang 7 tuh, menjaga juga kada kahinya. Nah cocok benar tuh. Inya tadi itu bang harta tadi. Nangka itu memang sifat harta. Boleh silahkan tanya diri kita masing-masing. Nangka apa kalau kita bisa harta khawatir hilang kalau. Nah, itu salah satu sifatnya. Makanya harta kita ini kan terbanyak yang kita simpan. Kalau kita bisa rumah mewah, rumah apa banyak, kalau tuh banyak yang kita bariakan kah, banyak yang jadi ampun kita sorong. Banyak yang jadi ampun kita sorong kah, banyak yang kita bariakan. Banyak yang kita bariakan bakalannya kenapa? Rata-rata kita banyak yang bakalan kita bariakan, untuk kita sorang sedikit. Kayak apa jar itu? Rumah kita kan berapa puluh miliar, mobil berapa, tanah berapa hektar, itu bakalan dibariakan itu. Yang untuk kita sorang sedikit, yang kita sumbangkan ke menolongi ding sanak, menolongi anak orang, menolongi siapa, itu sedikit aja. Yang bakalan kita bariakan, kita tinggalkan, yaitu sedikit, banyak harta kita. Jadi sadang aja sudah dibagi-bagi harta, bagus bagi aja sebelum meninggal, dibagi ke jadi kada becakutan harta tadi itu. Nah itu memang sifatnya. Dan sifat harta itu 2. Kalau kada harta itu meninggalkan, kita yang meninggalkan tuh pasti. Antara 2 itu aja. Amun kada kita, inya yang meninggalkan kita. Harta tadi yang dicari behimat tadi, yang kena di akhirat, di mana dapat kemana menggunakan, di mana dapat kemana menggunakan, di mana dapat kemana menggunakan. Tukang kampak, tukang kayu, ada orang beisi abahnya aneh-aneh Jepang bapesan, nakai kalau abah mati kena olah 2 lobang gasan aku betanam di kuburanku.
gasan aku di sebelahku tuh persis lobang orang yang tinggal 3 hari di dalam kubur, bari duit banyak-banyak. Orang tuh duduk aja di kuburan, diulahkan lubang angin ke atas 3 hari di situ. Artinya dimakani juga 3 hari. Dicari orang sekampungan, siapa yang hakun mengawali biar duitnya banyak. Ada tukang kayu, tukang cari kayu bakar, tatawari itu hendak pian jar menggani abah ulun mau banar janya. Abah ulun tapi menggani di lubang kubur, abah ulun di kubur sebelah sini, pian di situ. Tapi pian duduk aja, abah kan meninggal, karena kalau abah meninggal maulah pian. Dipikirnya dibari duit banyak. Ini aku berapa tahun aku ngumpulkan duitnya, amun yang ini dibari ini kesempatan emas. Ayo ajar, jadi ajar tukang kayu tadi. Jadi begitu abahnya meninggal, sudah di kubur itunya duduk. Begitu selesai, belum bermalam 3 hari 3 malam, begitu orang bulikan, mungkar nangkir menakuni yang ini kan di dalam kubur, ditakuni juga, ditakuni. Apa yang ditakuni? Inya tukang kayu, kada ada bisa apa-apa, ada kampaknya. Kampaknya yang pakai mana tuh? Kampaknya itu yang ditakuni. Kampaknya tadi. Di mana dapat kampak ini? Kemana menggunakan kayu, siapa dihantam, dapat kayu, duitnya di mana lagi menggunakan, di mana-mana anunya. KPK itu KPK nih ya, kalau tuh KPK hebat kalau meneliti orang, kada ada apa-apanya mun diteliti oleh malaikat itu manakuni ya. Kalau tuh amun KPK kan kadang-kadang tercolobok juga yang KPK-nya. Kalau tuh mun ini kada, mana menggunakan, di mana dapat itu sampai 40 tahun nya di dalam kubur, kan di dimensi lain dalam kubur. Ngeri benar, ditakuni kapak sebiji itu aja. Begitunya sampai sudah waktunya 3 hari, keluar anaknya menunggu di atas, pucat yang tukang kampak tadi. Ujar anaknya, terima kasih pian sudah memenuhi wasiat kami, berkat pian kami melaksanakan kewajiban kami, memenuhi wasiat abah, mengawali abah 3 hari dalam kubur. Nah, gaji pian tanda terima kasih ada di rumah berjuta itu. Kita ke rumahan dulu makan-makan, langsung yang ampun kapak tadi minta ampun, maaf, minta ridho. Aku ikhlas sudah, kadusa dibari duit. Aku yang nyata-nyata kampakku ini nah, apalagi duit ikam tuh yang simbanyakan itu kemana? Kena aku betakun anu kan di mana dapat, di mana menggunakan, belum tahu aku tuh ampun ikam nih. Nah yang kampak nih aja nah, aku ditakuni orang behimat bukanya boleh kada jadi mambil itu. Nah ini pelajaran di situ untuk yang sidin kampak di situ oleh. Artinya hanya sekadar berhati-hati kita di dalam pengelolaan harta, di dalam mendapatkan harta. Kada jua pang kita nang kaya tukang kapak tuh kan, kenapa inya langsung banu, karena inya melihat peristiwa langsung di dalam kubur. Nah kita kada jua segitunya. Artinya yang nyata-nyata aja dulu bubuhan kita nih yang di dalam masjid nih ya, dan pendengar berataan yang nyata-nyata lain anggit kita, jangan diambil, selesai urusannya, jangan diambil. Dan diingatkan kepada berataan siapa aja, ini sudah beberapa kali kada di masjid ini aja, masjid sana masjid sini, yang kebetulan ulun dapat giliran berdasarkan pengalaman. Ulun belajar ilmu mawaris di pondok 6 tahun, di kuliah berapa semester, di S1 S2 belajar cara menghitungnya nyaman aja menghitungnya tuh, beres. Problem solvingnya kalau ada persoalan itu yang ngalih ya, yang sulit itu. Nah rata-rata berdasarkan pengalaman 20 tahunan
Orang-orang yang hendak mengambil alih sendiri harta itu langsung habis hartanya, itu terbukti karena berhubungan dengan haddullah, ketetapan Allah, dengan hak manusia. Hak manusia, hak ahli waris, dan juga berhubungan dengan yang mati. Jadi banyak benar hubungannya. Makanya amo ada niat culas selesai itu. Kada percaya silahkan coba menyuruh, kada berdosa kalau kita menyuruh. Ini ancaman benar. Silahkan coba. Bagus siapa? Ambil aja, ambil sesuai dengan hukum Islam. Bubuhannya berbagi pakai hukum Islam dulu. Ayo cara hukum adat nangke apa hendak pembagiannya bisa kita aturakan. Cuma bagi dulu secara hukum Islam. Ini si Idah dengan si Utuh kan meninggal abahnya berdua. Si Idah dapat 100.000, si Utuh dapat 200.000. Di Quran nangka itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Yang perempuan jangan mahamuk, hendak juga dapat bagi rata. Ente bungul ngaranya kada paham ini Tuhan menyuruh bagi 2. Apa dibagi ikam 1 bagian, kakak ikam dapat 2 bagian. Kena hikmatut tasyri'nya, hikmah kenapa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kena dulu manuakan itu. Nah, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Secara hukum Islam jangan dibagi rata dulu. Nalah si Utuh dapat 200.000, si Idah dapat 100.000 karena harta peninggalan abahnya 300.000. Sudah hai? Ini meninggalkan anak nih 2, ini contoh yang sederhana aja. Sudah terlaksana kada perintah Allah? Bapahalainya membagi harta tuh. Pahala apa? Pahala menjunjung perintah Allah. 1. Yang kedua, pahala menyenangkan hati, menyenangkan abahnya di kuburan karena harta abahnya dibagi sesuai hukum Islam. Ketiga, manusia kadada yang dizolimi karena ini aturan Tuhan yang dipakai. Lalu tonton kalau sudah ampun Utuh 200.000, ampun Idah 100. Jadi ujar Utuh, kita kalau hendak bagi rata kalau tadi. Nah ujar Utuh, nah ini dah kubari ikam 50.000. Berapa ampun Idah? 150.000. Kalau ampun Utuh pang 150.000, bagi rata lah itu. Bagi kan menurut hukum adat lah, modelnya menurut hukum adat. Tapi ini si Utuh bersedekah atau bahadiah, bahibah, memberi berpahala. Pulang si Utuh tadi memberi duit 50.000, berberkat duit Idah tadi. Si Utuh tambah berkah karena duitnya dibariakan dengan dingsanak yang bebinian karena kada purun menurut perasaannya. Kalau menurut hukum Allah Ta'ala kada ada yang itu bujur itu. Apa hukmul jahiliyah begun, hendak mencari hukum orang jahiliyah kah kita? Sudah kalau terbagi juga kalau bagi 2, tapi hukum Allah Ta'ala dijalankan. Coba langsung misalnya hukum Tuhan nih bandak sudah di Quran, rinci masalah warisan tuh di Quran disebutkan berapa-berapanya bagian masing-masing ahli waris. Langsung dibaginya, bagi 2, perempuan 150, si Idah 150, si Utuh 150. Kan sama aja jar, kada sama pintarai. Itu menurut nafsu baginya. Nah, pertama maksiat, hartanya kada berberkat. Yang kedua, ampun si Utuh diberikan ke Idah dalam keadaan melanggar perintah Allah, kada ada manfaatnya, kada berberkat pulang. Coba turuti dulu hukum Islam. Betulis barang dulu. Hanyar tadi berapa persentasinya? 10 nya bering sanak, hendak bagi rata aja. Bebiniannya 3, laki-lakinya 7.
Kayak apa nih bagi rata? Ayo bagi dulu secara hukum Islam. Kayak apa caranya? Gampang, mbak, yang itu aja, membagi yang itu gampang aja. Nah itu yang kadada saling menipu. Hanya ada kesepakatan untuk berbagi rata. Apalagi yang nipu adalah kayak itu, ada benar kita rancak menemui, ada benar dan terbukti. Dasar habis hartanya itu, habis harta yang hendak menguasai seikungan tuh, sorongan itu tuh habis bujur. Biasanya yang melakukan itu saudara kita yang paling tua, yang culas, itu satu. Kedua, saudara kita yang paling pintar walaupunnya kada tuha, itu bisa juga. Kadang-kadang paman umpat jo masuk, paman datang mana? Ya kalau paman masuk ke situ, ada anak laki-laki kada kau diapa-apai, paman ding sanak abah, bujur kalau kada ada anak, paman dapat, bibi dapat. Nah kena anak-anak si paman ini kalau melihat paman kada tapi sugih juga kasihan, ikam duit berpuluh miliar hanyar berbagi harta. Diganang-ganang, kada dajar di dalam harta warisan. Nah tuh tidak tercantum di dalam harta warisan, tapi tercantum dengan pesan Nabi. Kalau abah ikam meninggal, mama ikam meninggal, diperhatikan orang-orang yang parak dengan siden, apalagi ding sanak siden. Di situ pesan Nabi, bujur kada di warisan, di pesan Nabi diberi dengan kadar yang sesuai dengan keperluan siden. Harta ini hijau. Harta hijau, orang bisa silau dengan harta. Bahaya silau dengan harta. Berpegang dengan harta. Nyawa ente pegang dengan harta aja terus. Rusak dunia, rusak akhiratnya. Nah itulah hina kalau tuh cara mendapatkannya, bisa berhina-hina orang diri mana uyuh. Nah itulah mencari dunia tadi. Jadi kita mencari, kalau mencari secara benar, makanya mencari tolabul halal fardun ala fardin. Mencari yang halal, mencari nafkah yang halal, fardu di atas fardu. Karena itu cagaran jadi modal kita beribadah. Makan yang halal jadi energi untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu modal dasar kita. Jadi khawatir yang diambil orang dengan cara menipu, dengan kekerasan, khawatirnya kalau sudah bisa harta, atau diambil secara mengambilnya secara sunyi-sunyi, secara sunyi, samar kada kata orang, artinya dimaling orang, dicuntan orang. Nah, berapa sudah? 3 lah. 3 hina yang mengumpulkan, sibuk anu tak kurang zikir kepada Allah. Yang ketiga takut, khawatir kalau hilang harta tadi, diambil orang secara paksa atau dicuntan orang. Kemudian wahtimalas mil bakhili li nafsihi wa mufaraqatas salihin min ajlihi. Maka dia mengandung nama, memikul ngaran, bisa orang yang mencari harta, begitu hartanya banyak, maka dia bisa menanggung istilah yang namanya orang bakhil. Seke, makedi, ya, makedi. Angka 10 tahu macilaka kirinoe letu akhirae. Ada 10 orang yang celaka di dunia sampai akhirat. Di antaranya yaitu orang yang tahu makedi, tahu maseke, orang pelit, orang kikir. Orang kikir itu orang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Orang kikir tadi. Nah, orang kikir ini biasanya disematkan kepada orang sugih yang mencari harta.
Nah itu sifat yang kada baik. Keempat sudah, yaitu bagi diri yang mencari tadi. Dan dia biasanya berpisah dengan orang-orang soleh gara-gara mencari hartanya. Gara-gara bahimat mencari harta, ya bahadam dengan harta, orang soleh dijauhinya. Apalagi di pikirannya mun ku ada guru mintainya duit, nah cocok benar. Baingat-ingat pian lah, baingat-ingat. Baingat-ingat banyak pian kah, banyak guru kah yang dimintai orang duit. Baingat-ingat takutan lawan guru mintai duit. Dilihati dulu gurunya, guru bak kah, guru apa, memintai pian duit. Kalaupun guru juga memintakan duit, mengarahkan harta pian yang sing banyakan tuh nah, supaya ada manfaatnya digunakan di jalan Allah. Nah, jadi gara-gara harta sibuk berpisah dengan orang soleh, padahal berkumpul dengan orang soleh itu membersihkan hati, obat hati. Tak banyak di harta aja terus. Tapi jangan kada sugih. Kena asik beribadah, ampih becare. Hina kena. Kira merepotakan orang, jangan ampih becare. Nah kemudian wa fi tafriqihi, pada meninggalkan harta, bi ijra'ihi ala sabilil khair, dengan membelanjakannya di jalan yang baik. Harta tadi itu ditinggalkan tapi dibariakan. Kayak ini aja sudah. Nah, umur pian berapa? Umur pian 70, 72, 65, dihitung-hitung tuh itu umur bau tanah sudah sama-sama. Umur 55 itu umur bau tanah, kadusa mengeles macam-macam. Kawa aja aku survei, bukan survei, nyata kadusa bersurvei-surveian itu langsung jadi. Kalau orang umur 50 tahun ke atas itu mulai sudah fungsi-fungsi tubuhnya mulai kurang, ingatannya mulai kurang. Orang tua mulai sudah minum tuh seharusnya kan minum kada ingat lagi minum, sehingga gara-gara kurang minum bisa banyak kada ingat juga. Itu menurut dokter juga panglah. Yang ianya tuha sudah beringat-ingat. Nah tuha duit banyak. Ini yang mengingatkan orang tuha yang banyak duit nih, dihabisakan duit itu, bagiakan dengan anak berataan. Nah si aloh ikam si aloh 5M, si utuh 5M, 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 20M duit masih ada sisanya 5M. Umurnya sudah 65 sudah umur meninggal itu. 65 anda kayak 5 tahun kah, 2 tahun kah, dihitung-hitung nih aku kira-kira 5 tahun mati sudah nih. Ayo sudah 5M BIC, kebanyakan 5M kalau 5 tahun. Bariakan ke masjid, bariakan ke pondok pesantren, bariakan yang mana pian suka, orang yang ahlu sunnah dibari. Bariakan nih. Ini ada orang kasihan lawas anak bebini gara-gara kada ada duitnya, bari duit. Anak kawin kada ada duitnya. Nah ini ada orang anak bermodal kasihan berapa tahunnya modali, orang bujur di modali. Ini kamu kuhutangi aja lah duit nih lah, kada usah berbunga bila kakak bayar. Padahal niat membari, kenapa ini dimodali karena dibari duitnya kada bujur-bujur karena mengkada bepada berhutang. Tapi niat kita membari, karena kamu kalau sudah bayar kayak apa kacar kalau aku mati modali lagi orang lain lah ingati. Atau ikan barikan bayarkan ke masjid duitnya nang kayak apa caranya? Duit kita itu habis. Kenapa habis? Itu bukan habis, itu duit kita sebenarnya untuk sangu kita dikubur. Sayangnya duit kada dibawa mati, tertinggal di dunia, titipakan lawan orang yang titipakan dengan anak yatim. Anak yatim dilihat-lihat juga anak yatimnya, dilihat, diatur, dikelola baik-baik. Nah bubuhan yang mengelola zakat juga jangan tapi dikelola zakat orang yatim, dibagi habis banyak. Buktinya mana banyaknya orang berkeliaran, orang susah itu. Ini yang bala turun nih. Jangan dikelola.
Padahalkankah? Padahal biar aja badan amil zakat baik pusat, provinsi, kota jangan terlalu dikelola. Duit zakat itu tahu kalau sudah pemerintah ini jangankan duit zakat, duit haji aja dipakainya. Duit zakat jangan dikelola itu diberikan, ayo sudah dikelola, cuma diberdayakan kemana anunya, dihabiskan kalau perlu. Kayak pajar gaji orang yang begawi di BAS, ayo gaji sesuai, ayo gaji ketua BAS berapa sebulan, 15 juta, 20 juta, ayo gaji, kalau memang aturannya itu gaji 20 juta, sisanya habiskan, penting gaji sudah ada, habiskan bagi unjuk ke fakir miskin, walaupun gara-gara duit zakat itu fakir miskin jadi orang sugih, inya lagi yang berzakat. Itu diapakan duit zakat orang itu? Memang di zaman Nabi Siti Aisyah itu selalu berzakat kepada khalifah. Tapi khalifah habis membagi, ini kenapa disimpan nih duit zakat orang? Dikelola. Makanya dilihat anunya itu sejarahnya, sejarah Nabi, jangan tapi di bubuhannya nih waluh bejarang rancak bubuhannya, jangan tapi supaya dibagi. Buktinya mana? Ulun pengalaman waktu di Gang Tanjung, ulun anak memodali bubuhannya 10 orang waktu itu. Bubuhannya maukah 500.000 seikung orang, nah dimodali. Aku memintakan di BAS itu dulu ada bubuhannya. Itu orang jujur tuh ada di dalam situ. Untung orang jujur aja pang yang di itu bagus waktu itu. Modali 5 juta. Kena bayar dikumpulkan tiap hari nih. Giliran sudah habis 1 Syawal itu kan orang pasar Ramadan tuh nyoba modal. Pas 1 Ramadan ulun bayar kan nah ini hutang semalam. Hutang 5 juta bubuhannya nih boleh kakan nah. Ada bubuhannya belum bayar lagi. Kita menambahkan kan. Nah ini dibayar 5 juta. Ongkos administrasi. Ujar kita kada administrasian itu duit bubuhannya jual kamu gunakan untuk manu itu. Kalau usah administrasi gin lah dosalah sudah unjuk. Tapi jarang orang meminjami. Banyak kok diberdayakan, banyak anak-anak, banyak pondok pesantren ini banyak nih, Darul Ulum, Guru Sultanil, Habib Muhammad, banyak nih, masjid banyak perlu dianuakan. Itu hamburakan duitnya. Kumpuli, tahu kok kita nyaman benar mendata orang-orang miskin di Samarinda nih. Datangi RT, disumpah RT, bujur-bujur RT lah membagilah, jangan sampai salah alamat nih. Ini kami nih yang bertanggung jawab. Jangan dikelola. Ini pesan aja pang ya, mudah-mudahan bujur kada dikelola. Maksud dikelola itu terlalu kada tersampaikan. Kada tersampaikan kepada yang berhak menerimanya. Harta tadi itu. Baik pusat lah, provinsi ataupun kota, habiskan duit itu nah. Duit zakat tadi, ayo untuk pembangunan, ayo gunakan untuk pembangunan, silahkan. Pembangunan, ayo silahkan timbang duit haji, pian gunakan. Ayo duit zakat itu gunakan untuk pembangunan. Desa-desa tertinggal, ayo bangun situ. Desa-desa yang ngalih mendapatkan air, ayo sudah. Ya kalau tuh banyak yang ngalih keluar nih. Nah itu gunakan untuk di situ, ulah gorong-gorong yang ganal melalui duit zakat. Melalui duit zakat bolehlah itu, boleh menurut Ibnu Ghaffal, Imam Mughaffal, daripada pian kelola. Nah kemudian 5 macam orang yang artinya bisi harta dibaginya kepada jalan yang baik. Ada 5 khamsata asya minas sifatil mahmudah, daripada sifat-sifat yang terpuji, yang nyaman. Yang pertama, rohatan nafsi min ta'abin min talabihi.
awak kada uyuh daripada mencari harta tadi. Kawa istirahat kalau orang meninggalkan mencari harta tadi. Nah, ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta ridho dunia akhirat. Jadi isinya jangan sampai kita miskin, cari duit banyak-banyak, cuma diukur-ukur. Kalau sudah banyak duit terkumpul, ya parak mati, umur 50 tahun ke atas. Kalau banyak berlebih duitnya, dibagi-bagi. Amun kada berduit, jangan jadi pengemis, jangan minta-minta. Ya kalau tuh kecuali darurat, pahamlah. Jangan minta-minta kecuali daruratnya. Dulu ada orang Banjar, kisah kai itu nah. Jadi orang Banjar ini sidin minta-minta juga. Memang karena ada gawian sidin, tapi sidin minta-minta memang karena darurat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulun minta makan, makan nih orang atau diberi orang duit. Minta makan, minta duit, dapat duit misalnya 15.000, cukup sebungkus nasi kuning untuk orang fakir miskin sehari sekali makan. Ya kalau dibari sudah sidin tuh nasi tadi. Doa sidin kebucuran yang minta-minta nih, hafal doa arwah gasan yang ampun. Doa arwah sidin tuntung doa arwah, makan sidin kada minta lagi. Nah itu ngarannya minta terdesak. Lalu kalau minta-minta pang dijadikan, tapi ini kada boleh lah anui pengemis-pengemis yang ada, biar aja ini untuk jadi ilmu aja. Mudahan jangan. Lalu dijadikan profesi, sehingga ini lebih sugih daripada yang dimintai. Minta makan Pak, jar dibari orang. Minta makan Pak, sampai 100 orang membari sehari. Adalah orang makan 100 kali sehari. Ya kalah. Nah itu yang kada boleh. Itu hina. Halal lah itu. Halal pertama memang halal, tapi kada berberkah dan menghinakan diri. Nabi kita kada ketujuh itu. Ujar Nabi kena muhanya kada batulang. Hari kiamat muhanya kada betulang yang orang minta-minta. Amun susah sabar, jangan minta-minta kita. Di apa aja cari duit, biar kita mutiki sampah terhormat mulia itu. Biar kita jadi tukang sikat jalanan ke apakah. Yang penting begawe kada itu mulia. Orang menyambati terserah aja. Ulun jikanya kada nih, jikanya kada berabah-abah di bawah itu pangcobanya kada disambati orang. Maksud disambati orang, Guru Jamal jar becari kada ada lagi kah orang bari duit sidin ceramah. Ya kalau tuh hendak becari duit jo nang kaya bubuhannya tuh nah yang mau mutiki sampah itu halal benar duitnya nih tuh. Jangan hina, jangan merasa hina. Al harakah barokah, bergerak kita becari duit. Jangan sampai orang Islam miskin, cari duit banyak-banyak. Karena beribadah kuat, sembahyang malamnya kuat, ampih begawi jangan. Tetap sugih. Cuma beringat-ingat tadi, digunakan fi sabilil khair, di jalan kebaikan. Kalau sudah tuha, berlebih sudah hartanya, kada ada lagi yang dimakan, tetap aja hidup normal kayak biasa. Lebihan hartanya tadi jangan, tapi disimpan, bagi habis supaya bermanfaat, karena di akhirat yang dibagi itulah harta kita. Rumah kita yang harganya miliar-miliar itu kada mau umpat di dalam tanah, tertahan di dalam tanah, kecuali mengambil upah. Ada misalnya tukang gali kubur mengambil upah menanam rumah pian. Nah ayo tanam bawa situ. Kan bahari ada aja orang menanam dengan mobil-mobilnya, ada kalau itu, tapi berapa orang aja kayak itu mobil aja amun rumah. Nah supaya nyaman menanamnya, dibagiakan, jadi akan duit berataan. Tapi hidup kada sia-sia. Diperkirakan juga sisa hidup ini, nah sisanya aku 5 tahun lagi mati. Nah disisa ya harta itu, jangan disisa terlalu banyak, sekadar sampai tahun itu 1 tahun lagi mati, hartanya 5 miliar kebanyakan, dibagi kepada yang berhak menerimanya setelah ahli waris sudah dapat hak-haknya yang lain. Jangan sampai kena wasiat kita yang terlalu besar merugikan ahli waris, kada boleh juga. Makanya ada batas maksimal di dalam kita menyerahkan
berwasiat harta yang kita berikan. Ya, saya kira ini dulu. Minta maaf, minta ridho kalau ada tersalah dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.